Thank you Kak Elda. Kalau tadi ada peserta terbaik, ada pemateri terbaik juga nggak ya? Ya gitu. Siap, Mas. Nanti Kompetitif, dibuktikan. kompetitif. Bercanda, bercanda. Oke, thank you semua. Thank you Kak Elda atas openingnya. Um, Iya nggak apa-apa kan, Uri, kalau misalnya lagi ngurusin TA. Oke, teman-teman, hari ini kita udah masuk ke sesi keempat, gitu ya. Semoga 3 sesi sebelumnya masih nempel ya dengan tugas-tugasnya. Dan sesi keempat ini kita akan ngebahas tentang bisnis model di dunia e-commerce pada umumnya. Kenapa sih kita perlu tahu tentang bisnis model di dunia e-commerce gitu ya? Karena ini kita posisinya baik lagi sebagai seorang marketer gitu ya, atau seorang yang nantinya akan megang marketing effort dari usaha sendiri ataupun company. Kita harus tahu dulu nih bisnis modelnya company itu atau usaha yang mau kita jalani nanti itu kayak gimana. Nah, bisnis model itu apa? Nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Yang penting dengan tahu bisnis model ini, kegiatan pemasaran kita yang akan kita lakukan harapannya bisa lebih efektif dan lebih efisien, serta lebih fokus gitu ya terhadap hal-hal yang atau barang-barang jasa yang akan kita jual ketika kita udah tahu bisnis modelnya. Dan di sini kita juga akan belajar tentang definisi dari e-commerce itu sendiri, kemudian definisi dari bisnis model, kemudian definisi dari revenue model, dan gimana caranya kita menentukan bisnis model atau revenue model yang tepat, gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, aku mulai dari definisi e-commerce secara umum aja. Jadi sebenarnya e-commerce itu sesimpel kegiatan komersial atau jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Udah, gitu aja. Jadi kalau misalnya kita ngejual barang atau jasa menggunakan platform digital, itu salah satu bentuk dari e-commerce. Nah, platformnya itu bisa macam-macam ya, teman-teman. Bisa dari website, bisa dari marketplace, bisa dari social media. Jadi semua jenis bentuk digital atau channel digital yang kita punya, kalau itu kita gunakan untuk transaksi jual beli, itu namanya e-commerce. Jadi e-commerce itu nggak cuma Tokopedia, tapi juga bisa dari website, tapi juga bisa dari social media. Gitu. Jadi biasanya orang suka tuker ya, e-commerce itu apa? Oh, Tokopedia, oh Shopee, gitu ya. Oh, ternyata Blibli. Itu cuma salah satu bentuknya aja. Padahal di luar itu juga masih banyak channel-channel lain bentuknya. Oke, secara simpel seperti itu. Dan aku juga selalu reminder ya teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang bingung, potong aja nggak apa-apa ya, biar kita bisa diskusinya dua arah. Oke, aku lanjut dulu. Ini mobilnya Anda. Jadi sebenarnya ada dari sisi channel website, bisa dilihat di sini ada websitenya. Terus juga di itu ada Instagramnya, dia sosial medianya. Terus dia juga punya di platform marketplace gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih si Adidas perlu ada di 3 tempat tadi? Gitu kan? Maksudnya kenapa dia harus punya web, kenapa dia harus punya di marketplace? Karena utamanya ini adalah effort dari pemasaran. Tujuan utamanya tadi kita ini melakukan aktivitas pemasaran untuk apa? Untuk dilihat gitu ya oleh calon konsumen kita. Karena di sini ini dari sisi Adidas ya. Adidas pengen nge-grab konsumen yang kadang-kadang lebih pengen di website. Contoh, kenapa belinya di website bisa jadi apa namanya barang-barangnya lebih lengkap, contohnya size-nya lebih lengkap. Atau belinya di sosial media Instagram ya karena mereka lebih sering buka Instagram gitu. Atau kalau misalnya jual belinya dia ngelihatnya dari website ataupun dari Instagram. Jadi si Adidas ini punya banyak channel yang balik lagi tujuan utamanya adalah makin sering dilihat sama calon konsumennya gitu. Dan masing-masing channel ini bisa jadi didesain sedemikian rupa dengan tujuannya masing-masing. Misalnya kalau Instagram mungkin lebih fokus contohnya ya. Tapi kemungkinan di Instagram juga bisa orang misalnya udah minat beli gitu. Kalau misalnya di website ini siapa tahu untuk naik eh atau search engine optimization dari si Tokopedia dari si AS ini biar kalau dicek di itu udah langsung satu gitu. Dan kalau misalnya di marketplace biasanya adalah langsung
promo. Jadi kalau dilihat dari marketing funnel, si marketplace ini udah bisa mau ke eh, desire sama action gitu. Kalau misalnya di website ataupun di Instagram, mungkin maksudnya awareness sama interest aja. Tapi di setiap channel itu mereka saling terhubung satu sama lain. Jadi ibaratnya si Adidas ini mencoba memprediksi buying proses dari tiap jenis konsumennya dan menyediakan semua channel yang dibutuhkan oleh si konsumen ini supaya makin yakin buat beli. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, jadi kita harus mulai dari mana, Mas Oman, kalau misalnya kita benar-benar baru banget nih di dunia e-commerce dan konteksnya mau bikin usaha sendiri? Jawabanku akan selalu sama, tergantung dari resource yang kita punya. Resource itu bisa waktu, tenaga, biaya, dan ilmu. Ini yang terakhir ilmu nih, kan kemarin aku lupa sebutin. Jadi kapasitas kita dalam mengelola channel-channel ini itu udah sejauh mana? Apakah kita punya waktu? Apakah kita punya biaya? Apakah kita tahu atau ilmunya kita punya? Apakah kita punya tenaga untuk melakukan itu? Gitu. Kalau misalnya ada berapa sumber daya yang kita terbatas, bisa jadi kita harus delegasi ke orang lain. Tapi kita harus tetap kontrol. Gitu. Karena walaupun kita punya banyak channel, itu semua tetap harus dikontrol, terutama buat e-commerce ya, supaya eh, apa namanya setiap matriks yang ada di channel-channel itu bisa kita lihat, kita pantau, kita evaluasi dan kita improve. Nggak cuma yang dilepas aja gitu ya, tapi yang memang harus dilihat semuanya, dievaluasi semuanya. Dan makin banyak channel, artinya kita makin banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan controlling tadi. Dan karena kita ngasih contoh, ini aku yang ngasih contoh adalah brand Adidas, pasti dia udah punya tim e-commerce-nya sendiri, pasti dia udah punya tim marketplace-nya sendiri. Itu yang aku pelajarin kalau misalnya kita di dunia retail sepatu contohnya ya. Dan karena udah ada masing-masing timnya, ya lebih enak gitu. Jadi dia kalau misalnya mau expand ke channel yang lain, dia juga bisa-bisa aja. Tinggal tambah tim aja gitu. Mas Oke, Oman, sorry, ya, potong sebentar. ya. Itu atas nama Nuri Gendis tuh aslinya namanya siapa ya? Soalnya di data nggak ada. Dari kemarin aku Waduh, aku nggak tahu sih. udah coba direct message ke Zoom juga, tapi belum dibales. Kak Nuri, halo. Takutnya kan pakai Zoom siapa gitu. Terus nggak Oh Pak. iya, silakan, silakan. Aku nggak tahu sebenarnya namanya siapa sih, Iya, Kak makanya Elda. cuman kan ikut terus ya dari kemarin. Halo Kak Hmm. Nuri, apakah ada di room ini? Ada kan ya? Nuri. Wah, belum ada lagi. Belum merespon. Lanjut aja, Mas. Oke, aku lanjut ya, Kak Elda. Oke, Hadir. oh iya silahkan, Kak Nuri. Eh, Enggak, saya enggak ngangkat tangan. oh ya, gimana Kak Nuri? Aslinya Nuri Gendis namanya? Enggak, ada Sri Nuryani. Aku nggak sempet rename aja. Oh, Sorry, ya sorry. pantesan. Oke, siap. Maaf, maaf. Thank you konfirmasinya, Mbak. Aku ganti sebentar ya. Iya, lanjut Mas Oman, boleh. Oke, Maaf. udah clear. Thank you, Kak Nuri dan Kak Elda. Aku lanjut dulu ya. Nah, jadi tadi kalau kita di depan udah coba tahu dulu ya definisi, terus contoh-contohnya tentang e-commerce. Berikutnya kita baru bisa masuk tentang bahas bisnis model, revenue model, dan cara milih bisnis model yang tepat gitu ya. Apa bedanya bisnis model sama revenue model? Nanti aku coba jelasin. Terus apa aja sih tipe-tipe revenue model? Nanti aku juga akan jelasin. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, baik lagi silahkan bertanya dan dipotong saja. Ya, oke, ini bagian satu. Sebelumnya aku mau tanya dulu ke teman-teman, ketik satu yang udah pernah dengar bisnis model. Ketik dua buat yang belum pernah dengar. Satu udah pernah, dua udah belum pernah. Oke, udah pernah dengar ya. Dengar doang ya, dengar doang. Bisnis model, bisnis model, bisnis model. Oke, dua, 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 dua. Nah, sekarang aku pengen tahu dulu nih. Thank you, teman-teman yang udah jawab. Mungkin aku coba ke Kak Riza sekilas dulu, menyamakan persepsi. Halo Kak Riza, boleh open mic dikit? Ya Kak, Ya, Kak Riza berarti udah pernah dengar bisnis model ya? Boleh dikasih penjelasan dikit nggak? Menurut Kak Riza, bisnis model itu apaan sih? jadi kalau menurut aku sih Kak, jenis bisnis model tuh kayak eh apa ya sebentar Kak, kayak eh, kita bisnis kita bergerak di bidang apa nggak sih Kak? Oh, oke, nggak apa-apa. Ini aku nggak salah, nggak bener. Aku cuma pengen tahu persepsinya aja. Oke, berarti lebih ke tipe industri dari bisnis yang lagi kita jalanin Iya gitu Kak, maksudnya. Oke, thank you Kak Riza. ya Kak.
Thank you. Aku coba ke yang juga udah pernah. Ini Kak Altasni Mahdia nih namanya benar ya? Boleh open mic dikit? Dikit aja. Halo, Kak Altasni online kah? Halo, Ya, halo Kak Altasni. Udah pernah dengar bisnis model ya? Halo. halo, halo. Iya, masuk Kak. Eh, Kalau sekarang model kan bisnis kita apa ya? Bisnis itu yang menghasilkan keuntungan gitu nggak sih? Oh, jadi Live marketplace ya, model yang lain gitu oke, ya, bener nggak sih? benar, benar, benar. Semuanya benar yang salah. Sama-sama belajar untuk mencari kebenaran gitu. Oke, thank you Kak Altasni atas pendapatnya. Kalau dari Kak Altasni tadi plus gimana cara kita cari profit ya atau keuntungan. Ini yang